kita save notepadnya, ya, kita save lagi notepadnya, kemudian kita refresh browsernya, dan yang terjadi adalah boom, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman HTML, di mana bahasa pemrograman HTML ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman pada website. Nah, untuk bisa mengakses ya bahasa pemrograman HTML, kita bisa gunakan aplikasi yang namanya Notepad. Ya, jadi di taskbarnya di sini silahkan kalian ketikkan Notepad, ya, Notepad. Kemudian kalian buka aplikasinya, ya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, ya langkah awal silakan ini save dulu notepadnya dengan cara klik menu file, kemudian pilih save as, ya. Nah, kemudian silakan kalian buat folder baru di komputer kalian masing-masing. Ya, silakan buat folder baru ya. Oke, katakanlah di sini namanya adalah HTML hyperlink seumpama ya. Oke, kemudian untuk file name-nya, kalian bisa berikan nama index ya, index.html ya, index.html. Agar kenapa index.html? Ya, kenapa belakangnya mesti .html? Karena agar ketika file notepadnya di save, maka dia formatnya adalah format HTML. Ya, jadi ketika nanti dibuka filenya, ya maka dia akan langsung terbuka dalam bentuk browser ya. Jadi bukan teks HTML lagi. Nah, kalau sudah maka ini tinggal kita save aja. Oke, langkah pertama ya, di sini kalian harus mengetikkan tag pembukanya dulu, di mana bahasa pemrograman HTML ini mempunyai 3 struktur ya, ada struktur tag pembuka, badan program, dan tag penutup. Nah, untuk tag pembukanya ya kalian bisa ketikkan seperti ini, HTML head, kemudian title, kemudian titlenya katakanlah di sini titlenya adalah hyperlink, kemudian slash title, kemudian di sini body. Nah, ini merupakan tag pembuka pada HTML, dan ini kalian harus hafal ya. Gitu. Kalian harus hafal dan harus diingat ya, harus senantiasa diingat ya. Gitu. Karena dimana ini tag pembuka ini wajib ya hukumnya, karena ketika tag ini tidak ditutup tidak diketik ya, maka programnya tidak akan bisa jalan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah tag pembuka, baru kita masuk ke dalam badan program. Ya, oke, sebagai langkah awal kita coba ketikkan di sini H1. Oke, H1 ini merupakan perintah untuk membuat judul ya, untuk membuat teks judul ya. Itu H1 singkatan dari heading 1. Ya, oke, katakanlah teks judulnya adalah selamat datang di website kami. Oke, kemudian slash H1. Oke, di sini ya dalam HTML itu ya ada tag yang bisa diikuti dengan pernyataan, dan ada tag yang tidak bisa diikuti dengan pernyataan. Oke, salah satu tag yang bisa diikuti dengan pernyataan adalah tag H1 ini ya. Gitu, dimana ini ya selamat datang di website kami ini merupakan pernyataan ya, atau value ya, dimana tag yang bisa diikuti dengan pernyataan ini dia pasti memiliki tag penutup ya, dimana ini slash H1 ini adalah tag penutup ya, sedangkan ini ya ini tuh disebut sebagai tag pembuka. Dan salah satu cirinya lagi ya untuk tag yang bisa diikuti dengan pernyataan ini ya, untuk menambahkan atau menyisipkan perintah-perintah lainnya, dia harus membuat sangkar baru lagi ya. Kayak sebutlah katakanlah ini ya, kurungnya ini katakanlah sebutlah kita namakan sangkar ya. Gitu. Oke, kita harus buat sangkar baru lagi. Oke, katakanlah tag tambahannya adalah di sini font, supaya ya. Font color.
Oke, katakanlah di sini font colornya katakanlah white ya, seperti itu. Oke, kemudian ditutup. Nah, dan jangan lupa ya, karena ini tag yang bisa diikuti dengan pernyataan, maka dia harus ditutup ya, harus ditambahkan tag penutup. Oke, tag penutupnya adalah /font ya, seperti ini. Oke, ini tag yang mempunyai pernyataan ya, tag yang bisa diikuti dengan pernyataan atau value. Dimana cara menambahkan perintahnya, yaitu dia harus buat sangkar baru ya, gitu. Dia harus buat sangkar baru lagi. Nah, sedangkan ada perintah yang tidak bisa diikuti dengan pernyataan ya. Salah satu contohnya adalah perintah body ini ya. Perintah body yang terdapat di dalam tag pembuka. Nah, untuk menambahkan atau menyisipkan perintah-perintah yang lainnya ya, kita tidak perlu membuat sangkar baru seperti ini ya. Jadi kita cukup sisipkan di sini di dalam sangkarnya saja ya, tinggal kita spasi saja. Katakanlah kita ingin menambahkan perintah background color ya, tinggal kita tambahkan aja di sini BG color ya. Katakanlah warna background colornya adalah black seumpama. Oke, black. Nah, kemudian lines sama dengan center seumpama ya. Oke, ya, ini kenapa kita berikan center ya, agar tulisannya itu ke tengah semua ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah H1 di sini kita bisa tambahkan hyperlink. Ya, kita coba tambahkan hyperlink. Untuk hyperlink itu kodenya adalah A spasi href ya. A itu anchor ya, anchor, tulisannya seperti ini, anchor. Nah, seperti ini ya, anchor ya, dibacanya anchor ya. Itu. A itu adalah anchor, href ya, href itu adalah hyperlink referential ya. Itu A href sama dengan ya, kemudian kita masukkan URL-nya ya, setelah href sama dengan kita langsung masukkan URL-nya. URL itu maksudnya link-nya ya, gitu, link yang kita inginkan ya. Katakanlah di sini kita ingin masukkan alamat website Google seumpama ya. Oke, https ya /2 www.google.com ya. Oke, kemudian kita kasih kurung tutup di sini, kemudian kita masukkan nih nama menunya. Ya, katakanlah nama menunya adalah search engine ya. Tuh, oke, kemudian jangan lupa ditutup /a ya. Gitu. Nah, kenapa ini? Ya, kenapa ini ada /a-nya? Ya, karena ini sebetulnya untuk ahref ini merupakan tag yang diikuti dengan pernyataan, di mana pernyataannya yang ini nih ya. Nah, ini merupakan bagian dari pernyataan atau value ya, gitu. Nah, oke, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan hyperlink lagi, seumpama katakanlah di sini A href ya, kemudian sama dengan, kemudian kita masukkan katakanlah di sini galeri.html ya, kemudian di sini nama menunya katakanlah galeri foto ya. Oke, kemudian di sini kita tutup /a. Nah, kok galeri.html ini link apa? Nah, ini sebetulnya masuk dari link internal ya. Sedangkan ini google.com ini adalah link eksternal ya, gitu. Jadi kalau link eksternal itu dia ngelink ke website lain, sedangkan link internal adalah link ya, dimana ketika linknya itu diklik dia masih dalam satu website yang sama ya, gitu. Dia hanya pindah halaman saja ya, tapi masih dalam satu alamat website yang sama, seperti itu. Jadi dia sifatnya hanya cuman pindah halaman ya, hanya pindah halaman dari halaman satu ke halaman yang lainnya, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau link eksternal dia pindah ke website lain ya, gitu. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi href ya, katakanlah di sini kita coba masuk ke halaman kontak ya. Nanti kita akan bikin 3 file, yaitu ada yang pertama file index yang sedang kita buat, kemudian ada file galeri.html dan ada file kontak.html. Jadi nanti kita akan buat 3 file HTML ya. Oke, kontak seumpama ya, nama menunya /a. Oke, seperti ini. Nah,
Oke, setelah itu kita tambahkan lagi ya, katakanlah HR ya, HR horizontal row. Ya, di mana HR ini merupakan perintah ya atau tag yang tidak bisa ya, tag yang tidak bisa diikuti dengan pernyataan. Ya, tidak mungkin kan HR ya, HR selamat datang itu tidak mungkin. Ya, jadi perintahnya karena ini tidak bisa diikuti dengan pernyataan, untuk menyisipkan perintah-perintah berikutnya ya, maka kita tinggal tambahkan di sini color ya. Sorry. Ya. Oke, katakanlah di sini kita bisa tambahkan perintah color seumpama ya. Ya, katakanlah colornya yellow. Oke, kemudian size itu maksudnya ketebalannya ya, ketebalan garisnya katakanlah 5. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di enter, kemudian kita masukkan lagi perintah katakanlah marq ya. Oke, marq. Nah, marq selamat datang para pengunjung. Oh, sorry, ini ada typo sedikit. Para pengunjung. Oke, slash marq. Ya, karena marq ini juga merupakan salah satu perintah yang bisa diikuti dengan pernyataan. Ya, maka untuk menyisipkan perintah-perintah yang lainnya, ya berarti kita di sini harus membuat sangkar baru ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita buat sangkar baru, katakanlah perintah tambahannya adalah font color ya, font color. Sama dengan katakanlah font colornya adalah white ya. Oke, kemudian kita buat tulisannya tebal ya. Untuk mempertebal huruf itu perintahnya adalah bold. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan jangan lupa ya, karena ini sifatnya tag yang bisa diikuti dengan pernyataan, maka ya tag kalau yang ada pernyataannya itu harus ditutup ya. Oke, harus ditutup tagnya dengan cara menambahkan slash di belakang di depannya, slash font dan slash b ya. Tuh, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan lagi perintah hr ya, color sama dengan yellow. Oke, kemudian size sama dengan 5 seperti ini. Nah, oke, kemudian kita juga bisa coba tambahkan gambar ya. Kita coba tambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar itu perintahnya adalah img src ya. img src sama dengan kutip 2, kemudian nama file gambarnya, katakanlah nama file gambarnya adalah img 1. Terus kemudian setelah nama file gambar diikuti lagi dengan nama format gambarnya. Katakanlah nama format gambarnya adalah jpg ya. Berarti kita tambahkan .jpg seperti ini ya. Nah, kayak ini adalah perintah dasar untuk memasukkan gambar ya, gitu. Nah, karena img src ini bagian dari perintah yang tidak bisa diikuti dengan pernyataan ya, maka ini ya untuk menyisipkan perintah-perintah berikutnya ya, itu cukup di dalam sangkarnya ya, tidak perlu bikin sangkar baru ya. Jadi sangkarnya nggak perlu dipisah ya, langsung bisa cukup di dalam sangkarnya saja. Oke, katakanlah perintahnya kita tambahkan perintah width seumpama ya. Oke, perintah width, katakanlah width-nya itu 500. Kemudian height-nya sama dengan 300. Ini. Kemudian lines-nya, letak gambarnya itu ada di tengah ya, seumpama center. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba masukkan ya, kita masukkan gambar lagi. Kita coba masukkan satu gambar lagi. Ini tinggal di copy aja ya. Tuh, ini boleh di copy ya, nggak masalah ya. Oke, di copy aja. Kemudian tinggal kita paste di bawahnya. Kemudian kita ganti nama file gambarnya. Katakanlah img2. Itu ya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan hr color lagi ya. Oke, ini tinggal di copy saja, nggak masalah. Ya, nggak masalah di copy. Tinggal kita Ctrl V aja di sini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi perintah katakanlah H3. Ya, H3 itu sebetulnya sama seperti H1 ya. Dia dia tuh perintah untuk membuat teks judul ya. Gitu, hanya saja bedanya kalau H3 ini size-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari H1. Jadi ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6.
Ya, bedanya apa? Kalau H1 itu yang paling gede size fontnya, ya, kemudian H2 itu lebih kecil lagi, H3 makin kecil, H4 makin kecil, terus sampai H6 yang paling kecil adalah H6. Ya. Dan sifatnya sama, H3 ini tag yang bisa diikuti dengan pernyataan, ya. Maka untuk menambahkan atau menyisipkan perintah-perintah yang lainnya, yaitu dia harus membuat sangkar baru seperti ini, ya, gitu. Oke, katakanlah ini perintah tambahannya adalah font color, ya, sama dengan white. Oke, kemudian, nah, kita masukkan pernyataannya, ya. Oke, katakanlah pernyataannya di sini teksnya copyright 2021. Oke, kemudian di sini slash H3, kemudian slash lagi font, ya, font seperti ini. Oke, ya, sampai sini. Kemudian ya kita cukupkan sampai sini, ya. Kemudian di sini jangan lupa, ya, ada tag pembuka, badan program, dan terakhir adalah tag penutup. Nah, untuk tag penutup, ya, ini tinggal kita tambahkan slash aja. Dan di sini tinggal kita tambahkan slash, depannya slash head, ya, kemudian slash body, dan kemudian terakhir adalah slash HTML. Ya, ini merupakan bentuk dari tag penutup program, ya, tag penutup program. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah skripnya jadi, ya, ini setelah skripnya jadi bisa kita lihat hasilnya dengan cara klik file, save, ya, file, save. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita buka folder, ya, kita buka folder yang tadi sudah kita buat, ya. Oke, kita buka folder hyperlink yang tadi sudah kita buat. Oke, kita buka foldernya. Tadi kita save di sini, ya. Oke, HTML hyperlink, ya, tadi, ya, namanya, ya. Oke, nah, nanti kalian setelah kalian save, ya, nanti kalian akan menemukan file index dengan icon browser seperti ini, ya. Nah, ini cara ngebukanya, ini tinggal kalian klik kanan saja, ya, kemudian pilih open with, kemudian pilih yang Google Chrome, ya. Oke, pilih yang Google Chrome. Nah, sampai sini, ya, sampai sini ini sudah jadi, ya, websitenya, ya. Hanya saja tinggal kita masukkan gambar, ya, hanya saja tinggal kita menambahkan gambar saja. Nah, untuk menambahkan gambar, ya, ini langkahnya cukup mudah, ya. Tinggal kalian satukan file gambarnya dengan file indeksnya ini, ya. Jadi simpan gambarnya satu folder dengan file indeksnya ini. Oke, caranya, ya, kalian bisa ambil gambar dari folder lain, ya. Katakanlah di sini saya menyimpan gambar saya di dalam folder wallpaper, ya. Oke, katakanlah saya ingin menambahkan dua gambar ini, ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita copy, ya, klik kanan, copy, kemudian kita balik lagi ke folder HTML hyperlink tadi. Nah, oke, kita balik ke folder yang ini, ya. Kita balik ke folder HTML hyperlink yang di awal sudah kita buat, ya. Kemudian setelah itu dipaste di dalam folder ini, ya. Paste di dalam folder ini. Oke, nah kalau sudah, ya, silahkan di save, ya, klik menu file, save, ya. Kemudian kita refresh browsernya, dan apa yang terjadi? Boom, ya, ternyata gambarnya masih belum keluar. Nah, kenapa kok belum keluar? Iya, karena, ya, ini filenya harus di-rename dulu sesuai dengan script yang sudah kita tuliskan di Notepad. Oke, di Notepad di sini dituliskan, ya, nama file gambarnya adalah img1. Ya, berarti kita harus rename gambar ini dengan nama img1. Ya, katakanlah yang ini, ya, akan saya rename namanya dengan nama img1. img1. Nah, kemudian format filenya adalah tadi sudah kita tulis, ya, .jpg. Pastikan format filenya adalah JPG. Oke, type-nya sudah betul, ya, JPG. Nah, kemudian yang berikutnya adalah img2.jpg, ya. Nama file name-nya, ya, nama file gambarnya adalah img2 dengan format file JPG.
Oke, pertama, oke, kemudian kita ini rename ya, klik kanan ya, rename, kemudian kita ubah namanya jadi img2 dan kemudian kita pastikan nama filenya adalah jpg ya. Itu kalau sudah ini tinggal di enter saja. Nah, kemudian kita save notepadnya ya, kita save lagi notepadnya, kemudian kita refresh browsernya. Dan yang terjadi adalah boom ya, ternyata, dan alhamdulillah gambarnya keluar ya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian belajar ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat kalian ya untuk terus bisa mereview materi-materi tentang HTML. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.